Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Nah, jadi pada video kali ini saya akan membahas ya tentang aplikasi pinjaman online yang terdapat di Google Play Store. Jadi untuk nama aplikasinya yaitu Julo. Nah, jadi apa saja sih resikonya ketika kalian itu gagal bayar atau telat membayar di aplikasi pinjaman online Julo ini? Mari kita bahas tuntas di video kali ini. Pastikan kalian itu simak videonya ya, mulai dari awal sampai akhir, supaya kalian itu benar-benar paham dengan apa yang saya sampaikan. Oke, tapi sebelum kita lanjutkan, jika video ini bermanfaat, jangan lupa ya untuk bantu support channel ini dengan cara klik tombol like, komen, dan juga subscribe, serta klik tanda loncengnya agar kalian tahu jika ada video terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja ya, di sini kita bahas tuntas untuk aplikasinya. Nah, jadi ketika kalian itu gagal bayar atau telat membayar di aplikasi pinjaman online Julo, maka kalian itu tidak perlu takut, teman-teman. Yang terpenting kalian itu tahu aturannya seperti apa. Karena banyak sekali orang-orang yang terkena mentalnya itu tidak tahu aturannya seperti apa, sehingga mudah sekali untuk ditakut-takuti. Oke, jadi langsung saja ya kita bahas untuk resiko yang pertama. Maka denda atau bunga kalian akan menumpuk ketika kalian itu gagal atau telat membayar di aplikasi pinjaman online Julo ini. Kemudian untuk resiko yang kedua. Nah, untuk resiko yang kedua, maka kalian bisa saja akan dihubungi oleh pihak pinjaman online. Nah, ketika kalian dihubungi, kalian harus memberikan sebuah jawaban ya. Biasanya kalian bisa menjelaskan kondisi saat ini dan kalian cukup memberikan jawabannya. Nanti kalau sudah ada akan segera saya bayar. Jangan kalian itu memberikan janji-janji. Misalkan setelah 1 minggu, 2 minggu, atau 1 bulan. Jangan seperti itu. Cukup memberikan jawaban yang simpel. Kalian itu jangan memberikan jawaban yang janji-janji. Jadi nanti kalau sudah ada akan segera saya bayar. Seperti itu saja. Kemudian apakah kontak kalian yang ada di handphone akan diteror juga? Nah, misalkan teman-teman itu terganggu ya dengan teror dari pihak pinjaman online, maka kalian itu bisa matikan handphone kalian atau ganti nomor saja. Yang terpenting kalian sudah memberikan jawabannya. Jadi kalian tidak lari dari tanggung jawab. Nah, mengenai apakah kontak di handphone kalian itu akan dihubungi atau tidak, atau diteror atau tidak, maka aplikasi yang berizin di OJK yang statusnya legal itu tidak memiliki akses atau membaca kontak kalian. Jadi dia hanya memiliki akses atau bisa menghubungi kontak darurat dan kontak peminjam saja. Jadi mereka tidak bisa membaca kontak yang ada di handphone kalian. Jadi aman ya. Kemudian untuk yang ketiga. Nah, untuk resiko yang ketiga, maka kalian itu bisa saja didatangi debt collector. Nah, ketika kalian itu didatangi debt collector, maka kalian itu tidak perlu takut, teman-teman. Yang terpenting kalian itu tahu aturannya seperti apa. Oke, jadi ketika debt collector itu datang ke rumah kalian, kalian bisa sambut dengan baik. Nah, kalian bisa tanyakan terlebih dahulu untuk ID card-nya sama dengan identitas KTP-nya sama atau tidak. Kemudian surat tugasnya, SPBI-nya. Jadi seperti itu, jangan sampai ada yang mengaku-ngaku. Kemudian, misalkan si debt collector itu ya, misalkan debt collector datang dan memaksa harus membayar hari itu juga, maka kalian itu jika tidak perlu memaksa ya, apalagi yang namanya gali lubang, tutup lubang. Jangan dipaksa, teman-teman. Ketika tidak ada ya sudah, jangan dibayar ya. Ketika tidak ada jangan dipaksa ya. Misalkan debt collector kalau tidak dibayar hari ini juga, maka sebagian barangnya akan saya sita. Misalkan seperti itu. Nah, langsung saja videokan teman-teman ya, karena tidak boleh menyita barang semena-mana. Ya, jadi seperti itu. Kemudian misalkan debt collector melakukan ancaman atau bertindak anarkis atau akan memanggilkan RT atau RW atau apalah, langsung saja videokan. Karena sudah menyalahi aturan, teman-teman ya. Ada pasalnya juga. Jadi kalian itu jangan mudah untuk ditakut-takuti ya. Misalkan yang terakhir ini, kalau tidak bisa membayar hari ini juga, ya sudah akan saya proses ke proses hukum, teman-teman. Nah, sesuai dengan Undang-Undang ya nomor 39 tahun 1999 pasal 19 ayat 2. Bahasanya sebagaimana telah diatur ya tentang hak asasi manusia, tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang, maka kalian itu tidak akan bisa diproses secara hukum pidana atau dimasukkan penjara. Jadi kalian itu aman, teman-teman ya, aman ketika kalian itu
belum mampu atau tidak mampu membayar hutang, kalian itu tidak akan bisa dipenjara. Misalkan dimasukkan ke dalam hukum perdata bagaimana? Nah, misalkan kalian itu dimasukkan ke dalam hukum perdata ya, maka kemungkinannya sangat kecil teman-teman ya, sangat kecil, karena untuk membuat gugatan ya ke pengadilan itu tidak membutuhkan biaya yang sedikit, tetapi membutuhkan biaya yang banyak. Nanti tidak akan sebanding dengan hutangnya berapa ya. Makanya sampai saat ini belum ada ya yang namanya gagal bayar ataupun telat membayar sampai dibawa ke pengadilan, itu belum ada teman-teman ya. Itu hanya gertakan. Saya mempunyai teman ya mantan debt collector dari berbagai macam pinjaman aplikasi ya. Nah, itu cuma gertakan, tidak akan dibawa ke pengadilan ya. Ya karena memang harus ditakut-takuti seperti itu supaya gimana nasabahnya itu mau bayar, seperti itu ya. Karakternya ya memang seperti itu, modelnya seperti itu. Jadi jangan mudah sekali untuk ditakut-takuti kalian itu ya, jangan mudah ya. Kemudian ya untuk teman-teman resiko yang selanjutnya ya, oh ya, untuk teman-teman bisa tonton ya video saya bincang-bincang dengan mantan debt collector agar kalian itu bisa mentalnya itu tidak mudah untuk ditakut-takuti ya. Oke, untuk yang keempat ya, resiko yang keempat. Maka kalian itu bisa saja dimasukkan ke SLIK OJK, dimasukkan ke daftar hitam BI Checking, maka kalian itu tidak akan bisa meminjam di platform manapun. Nah, harusnya kalian senang ya ketika kalian itu tidak bisa meminjam di platform manapun, karena kalian itu menempuh hidup baru tanpa riba. Oke, jadi sesuai dengan peraturan OJK, harusnya ketika sudah melewati 90 hari dilarang mengejar-ngejar nasabahnya. Jadi dianggap lunas hutangnya, dilarang mengejar nasabahnya dan dimasukkan ke SLIK OJK, masuk daftar hitam BI Checking. Harusnya seperti itu. Tetapi mungkin ada saja ya yang sudah bertahun-tahun tetapi masih dikejar. Nah, misalkan yang namanya hutang kan memang harus dibayar ya teman-teman. Nah, misalkan kalian itu ingin melunasi, ya sudah segera lunasi saja. Cukup bayar pokoknya saja. Misalkan kalian hutang 5 juta. Ya sudah, bayar 5 juta saja. Kalian bisa bicarakan dengan pihak pinjaman online-nya ya. Jadi cukup bayar 5 juta saja atau bayar pokoknya saja. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, jadi untuk video kali ini cukup sekian ya. Semoga bisa bermanfaat, dan buat teman-teman yang saat ini masih terjerat pinjaman online, semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, segera terbebas dari hutangnya, dan segera menjauhlah dari pinjaman online atau pinjaman yang berbunga. Dan buat teman-teman yang saat ini belum terjerat pinjaman online, janganlah kalian itu mencoba untuk mendekati pinjaman online. Lebih baik kalian itu pinjam ke saudara atau teman yang tanpa bunga. Oke, jadi untuk video kali ini cukup sekian ya. Semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.